Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kartini Skararum dengan NIM 2455750 PT 08430 dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak C yang diampu oleh Ibu Widya Asmarawati. Ingin mempresentasikan hasil rangkuman materi ilmu reproduksi ternak. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu menjelaskan tentang pengertian reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yakni seksual dan aseksual. Pada umumnya, reproduksi baru dapat berlangsung setelah hewan mencapai masa pubertas atau dewasa kelamin. Dan hal ini diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan dalam tubuh hewan. Setelah itu, lanjut ke materi yang kedua, yaitu sistem reproduksi ternak jantan. Sistem reproduksi ternak jantan terdiri dari testis yang dilindungi tunika vaginalis dan selubung testis epididymis, ductus deferens, kelenjar aksesoris, kelenjar vesicula, prostat, dan bulboretralis, uretra, dan penis yang dilindungi oleh prepusium. Prepusium adalah lipatan kulit di sekitar ujung bebas penis. Permukaan luar merupakan kulit yang agak khas, sementara dalam menyerupai membran mukosa yang terdiri dari lapisan preputial dan lapisan penis yang menutup permukaan ekstremitas bebas dari penis. Materi yang ketiga adalah sistem reproduksi pada betina, terdiri atas ovarium dan sistem ductus. Sistem tersebut tidak hanya menerima telur-telur yang diovulasi oleh ovarium dan membawa telur-telur ke tempat implantasi yaitu uterus, tetapi juga menerima sperma dan membawanya ke tempat fertilisasi yaitu oviduct. Dinding oviduct terdiri atas 3 lapisan, yaitu membran serosa. Lapisan paling besar terdiri dari jaringan ikat, membran muscularis, lapisan otot di bawah membran serosa, membran mukosa, lapisan yang membatasi lumen. Materi selanjutnya adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian ekapalon yang membentuk dasar dan bagian dari dinding lateral ventrikal ketiga pada otak, sangat erat berhubungan dengan pituitari. Hipotalamus terdiri dari beberapa bagian mamilare, media, paraventricle nuclei, dan supraotic nuclei. Paraventricle nuclei dan supraotic nuclei penting untuk menghasilkan hormon. Dan di kedua nuklei terdapat 2 akson. Ada yang berhenti di infundibulum, ada yang berhenti di neurohipofisis. Materi yang kelima adalah kelenjar hipofisis atau hipofisis adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon yang berbeda, termasuk hormon pertumbuhan. Itu terletak tepat di bawah otak di dasar tengkorak, dari mana ia terhubung ke hipotalamus melalui tangkai hipofisis. Ia juga dikenal sebagai kelenjar induk karena mengatur banyak aktivitas kelenjar endokrin lainnya, seperti tiroid, paratiroid, testis, ovarium, kelenjar adrenal, untuk mencapai berfungsinya tubuh. Hipofisis adalah salah satu kelenjar seukuran kacang polong dan menggantung dari hipotalamus oleh batang hipofisis yang bersarang di rongga tulang yang disebut dengan sella tursissa. Secara anatomi ini terdiri dari 3 bagian yang berbeda, hipofisis atau adenohipofisis anterior, hipofisis intermedia atau plasmedia, dan hipofisis posterior. Materi yang keenam yaitu hipotalamus. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin primer tubuh manusia. Hipotalamus adalah area kecil di otak yang terletak di bawah talamus. Kelenjar hipofisis terletak tepat di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Hipotalamus terhubung ke lobus anterior kelenjar hipofisis melalui sistem darah portal khusus. Selain itu, hipotalamus terhubung langsung ke lobus posterior kelenjar hipofisis melalui neuron. Karena itu, hipotalamus mengatur fungsi kelenjar pituitari. Ini adalah hubungan antara hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Dan untuk materi yang terakhir yaitu adalah pubertas. Pubertas adalah suatu umur atau waktu di mana organ-organ reproduksi mulai berfungsi sehingga perkembangbiakan dapat terjadi. Namun, pubertas ini tidak menandakan berfungsi secara normal dan sempurna suatu kapasitas reproduksi. Bahkan hewan-hewan yang dikawinkan pada saat pubertas akan mengalami prosentase kesulitan beranak yang cukup tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan organ-organ kelamin betina sewaktu pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon gonadotropin dan hormon-hormon gonadal. Gonadotropin dalam konsentrasi yang tinggi akan menginisiasi pertumbuhan folikel dan ovulasi pertumbuhan folikel dapat dideteksi beberapa bulan sebelum pubertas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau tutur kata yang tidak benar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.